yang ingin saya kerjakan, berkolaborasi. Nah, diawali dengan Bang Rudi ini. Nah, jadi kita ke depan insya Allah akan membangun, berkontribusi. Ya, saya sudah menjadi warga Kota Depok, Bapak Ibu, Pak Komandan. Jadi saya sudah punya kewajiban. Kalau saya kemarin membangun wilayah-wilayah di luar Jawa, di luar Sumatera, bahkan di Papua, kita hadir, Bu. Alhamdulillah kami sudah berkeliling. Saya sudah berkunjung ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kalau Kota Depok, tempat saya istirahat juga tidak saya pedulikan, ya akhirnya beras mahal, kan gitu ya. Nah, bagaimana di Kota Depok ini paling tidak harga pangan stabil lah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oleh karena itu, izinkan di forum yang ini saya tidak akan banyak bicara secara teori, tapi Kota Depok adalah kota penyangga Bapak Ibu. Semua warga yang bekerja di Jakarta itu istirahatnya di Kota Depok. Nah, sangat penting bagi kita menyiapkan sumber pangan atau menyiapkan ketahanan pangan kita. Jangan sampai di Sawangan, karena saya orang Sawangan ya, sehingga saya sebut Sawangan lah, kekurangan pangan misalkan, atau harga beras atau beras misalkan kurang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini sangat saya dukung dari teman-teman wartawan Kota Depok. Pak Ketua, izin Bapak harus keliling semua kecamatan, Pak, karena kontribusi berita itu penting. Tadi yang disampaikan sama Pak Ketua itu betul, Pak. Jangan sampai berita hoax-nya itu di Kota Depok meresahkan warga. Nah, hari ini kami di Kementerian Pertanian, bahkan tadi pagi saya ketemu panitia, disuruh masuk, saya izin dulu karena lagi rapat dengan Pak Menteri, Pak. Kita sedang melakukan kegiatan namanya luas tambah tanam. Artinya apa? Kalau nggak ada yang nanam, mau dari mana? Otomatis importisasi, dan itu menyakitkan bagi kita, Pak. Kita yang tanahnya subur, lahannya luas, apa iya beras harus beli ke luar negeri ya, Pak? Bapak bayangkan, beras kita beli dari India, Pak. Informasi yang saya dapat, India itu tidak lebih maju dari Indonesia. India itu masyarakatnya lebih dari 1,2 miliar, Bu. Tapi dia kok bisa mengimpor ke kita? Sementara Indonesia yang masih kurang lebih 300 juta lah. Apa iya harus beli ke India? Itu menjadi pertanyaan. Makanya saya sangat mengapresiasi wartawan di Kota Depok mau berkontribusi di bidang pertanian. Dan terakhir Bapak Ibu, saya nggak boleh lama-lama ya Bu Sekmat ya, nanti terkesima semua ini. Karena kami Pak, sekali lagi Pak, kami di Kementerian Pertanian, saya di Direktorat Jenderal Prasarana Direktorat Pembiayaan, itu tupoksi kami menyediakan pembiayaan bagi petani, Pak. Kita punya program kredit usaha rakyat sektor pertanian. Nah, ibu-ibu siapa yang punya usaha pertanian nih, yang di belakang nih, yang kerudungnya oranye? Punya usaha nggak, Bu? Enggak ya? Ibu senam aja ya? Tiap Sabtu Minggu senam ya, Bu ya? Nah, jadi kami di Kementerian Pertanian itu punya dana kur, Pak. Kita punya alokasi kegiatan kredit usaha rakyat itu tahun ini alokasinya 100 triliun, Pak. 100 triliun gede nggak, Bu? Jumbo ya? Nah, tapi uangnya bukan di kami, uangnya di perbankan. Nah, tapi itu boleh digunakan oleh semua sektor di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Nah, silahkan Bapak Ibu di Kota Depok yang memiliki keterlibatan, ketertarikan di bidang sektor pertanian, tapi saya nggak punya modal. Nah, ini kan selain dari Ibu Sekmat, dari Pak Walkot, di perbankan juga kita menyediakan alokasi anggaran, Pak. Tapi tentunya bukan hibah Bapak Ibu. Yang namanya bisnis kan harus dikembalikan uangnya ya, Bu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mengakses. Jadi kami di Kementan berkolaborasi dengan perbankan, dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian itu punya program namanya kredit usaha rakyat. Sekali lagi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak menyiapkan pantun sama kayak Bu Sekman, tapi paling tidak pergi ke Sawangan membawa pisang goreng. Terima kasih sekian banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.